Halo kalian. Kembali lagi di Mora Talks bersama saya Akasha Fiandri di Mora Talks chapter 3. Kali ini seperti biasa kita akan bincang-bincang bersama salah seorang nih. Ini Moratelian juga. Kalau misalnya di episode sebelumnya kan ada dari tim Champ. Sekarang dari NOC. Siapakah ini di sebelah saya? Boleh perkenalan diri dulu ke Moratelian. Oke, nama saya Muhammad Hadi Setiapriyatna. Saya di bagian NOC, divisi NOC Provisioning. Oke, jadi kita manggilnya Mas Hadi aja ya? Hadi, ya. Hadi, nah Mas Hadi kali ini kita bakal citet-citet, bahas-bahas nih terkait dengan seputar Mas Hadi sendiri gitu di NOC seperti apa sih dan apa itu NOC. Kalau kalian pasti kan udah nggak inilah ya, udah nggak asing NOC apa. Nah, buat yang di luar Moratelian yang nonton kan masih bingung, apaan nih NOC, apa network official customer atau apa gitu. Boleh mungkin Mas Hadi dijelasin dulu apa sih NOC? Oke. NOC itu Network Operation Center tadi ya. Network Operation Center di kita tuh ada dibagi jadi 4. Pertama NOC Provisioning di tempat saya, kedua NOC Tier, ketiga NOC Surveillance, keempat NOC PAC, kelima NC Cert. Oke, itu NOC. NOC Provisioning sendiri di kita itu mengaktifkan link yang di request dari customer misalkan request pengen mengaktifkan internetnya, itu yang mengaktifkan itu dari sisi NOC Provisioning gitu. Jadi sales request layanan yang diminta oleh customer, kemudian diterjemahkan oleh engineering, dikonvert oleh engineering menjadi EWO atau engineering work order. Dari engineering work order itu kita yang implementasikan gitu. Oke, kita yang hidupkan. Secara teknis seperti itu ya? Ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih takutnya, masih yang belum ngerti nih ya, katakanlah aku rumahnya di BSD, terus aku request kayak oksigen, aku pengen dong masang internet di rumah. Yeah. Nah, itu gimana tuh? Apakah terkaitannya dengan NOC Provisioning? Oke, jadi si customer request ke sales. BSD ini, aku di BSD ini ngomong ke sales. Sales request ke engineering untuk lokasi mana gitu kan. Ya, itu baru dari engineering keluar engineering work order, dari engineering work order itu baru ke NOC. NOC itu menghidupkan link yang tadinya nggak ada di sisi customer menjadi hidup gitu. Oke, lebih ringkasnya kayak yang di rumah nggak ada wifi-nya, nggak ada internetnya, jadi ada. Iya, gitu betul. Itu kayak gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Mas Hadi sendiri ini saya lihat ini sepertinya sudah berpengalaman di dunia per NOC ya. Iya. Udah berapa lama Mas? Sampai saat ini saya baru 12 tahun di NOC. Di NOC. Baru ya? Iya, baru di Moratel. 12 tahun lah, saya kerja aja mungkin baru 3 tahun. Dan udah kalah nomor ini. Iya. Berarti dari awal sebelumnya, kalau misalnya di Moratel sendiri udah berapa lama? Dan sebelumnya NOC juga? Saya join di Moratel sejak Juni 2008. Oke, jadi sebelum bergabung di Moratel, bergabung di XL selama 2 tahun, kemudian di Indosat juga, vendornya Indosat 2 tahun. Saya bergabung di Moratel, ada hal yang menarik pada saat itu. Moratel yang hanya memiliki kabel internasional dari Batam Singapura pada saat itu hanya Moratel. Itu yang membuat saya menarik ikut bergabung ke Moratel. Terus saat di NOC nih, langsung di NOC Provisioning atau kayak gimana? Oke, career path saya dulu awal masuk itu di staf NOC transmisi. Pada saat itu NOC transmisi hanya berdua, saya dengan Pak Paulus itu. Karena pada saat itu kita punya link hanya Batam Singapura, berbeda dengan sekarang. Sekarang kita punya link dari Papua sampai Medan atau sampai Singapura gitu. Semakin berkembangnya di 2010 saya dipercaya menjadi supervisor di NOC transmisi. Kemudian di 2010 saya megang NOC Vault, khusus menangani gangguan baik itu IP core ataupun transmisi. Kemudian di 2015 saya bergabung di engineering di bagian akses transmisi. 2017 saya balik lagi ke NOC sebagai NOC Provisioning gitu. Tapi berarti kalau misalnya beberapa divisi udah pernah dicobain ya? Betul. Dari semuanya paling passion di mana nih? Paling passion sekarang ini. Sekarang di NOC Provisioning. Iya, betul. Kenapa? Karena kita tahu
potensial di mana aja link Moratel ini yang kita miliki, network Moratel di mana aja, itu mulai dari NOC provisioning yang mengaktifasi link tersebut. Oke, berarti tadi tugasnya apa aja? Satu, aktivasi link untuk customer, terus? aktivasi link untuk internal, kemudian ada dari billing customer yang belum berbayar kita shutdown dan kita hidupkan kembali sesuai request dari billing, seperti itu. Oke, jadi dari banyak tugas itu ya, itu kan pasti tentunya ribet dong, ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya berhubungan dengan customer, ya ada lah banyak variabel gitu yang membuat kayak, ini kalau misalnya masalahnya gini harus gini, pas gini, jadi solusinya banyak yang ngakar gitu. Nah, cara untuk dari Mas Hadi sendiri untuk memberikan tetap pelayanan yang baik kepada customer dari tim NOC Provisioning ini apa? Dari NOC khususnya buat dari NOC Provisioning untuk layanan excellent ya Pak. Layanan excellent di kita mengimplementasikan layanan customer sesuai dengan standar yang kita punya, good quality untuk layanan yang di request dari customer sesuai dengan layanan yang di request customer. Kemudian untuk internal kita menyediakan bahan atau dokumen handover yang akan dimonitor oleh NOC after sale atau operationnya 24 jam sampai customer berhenti berlayanan. Gitu. Oke, itu kalau misalnya dari NOC Provisioning sendiri ke customer. Nah, kalau untuk menerapkan service excellent di diri sendiri, di sesama gitu kan, di divisi NOC sendiri gimana? Oke, kalau menurut saya salah satunya pertama berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Contoh gampangnya masuk kerja tepat waktu, kemudian improve buat diri sendiri, improve buat pekerjaan di kantor. Kemudian ada lagi komunikasi atau teamwork dengan divisi lain, dengan atasan, dengan tim kita sendiri, itu mungkin. Kalau misalnya itu kan secara ininya tertulisnya gitu, kayak harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, Mas Hadi sendiri kan membawahi beberapa orang nih ya, yang pas cara kiat-kiat khusus untuk kayak ngasih tahu kayak, hey gitu, kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik, tetap patuhi peraturan gitu. Gimana nih tips and triknya dalam menjadi leader lah di NOC Provisioning? Gampangnya ya kita menjadi contoh buat teman-teman di bawah kita. Kita menghimbau untuk tidak datang telat, berarti kita juga harus tidak datang telat. Kumpul-kumpul atau diskusi di internal tim itu ada juga untuk menambah erat dengan tim, kemudian mengejas semangat dari teman-teman. Gimana tuh caranya? Mungkin di WhatsApp grup Mas Hadi tiap pagi kayak semangat gitu? Ya di WhatsApp juga ya, nggak mesti setiap hari, cuman kalau ada waktu atau kasus tertentu bisa diingatkan, atau nggak mesti ada kasus dulu baru diingatkan juga. Responnya perusahaan gimana? Setelah kan Mas Hadi sudah memberikan call out-nya, gimana respon? Menurut saya sekarang ini Moratel sudah sangat baik sekali terhadap karyawannya, khususnya buat yang integritasnya tinggi dan loyalitasnya tinggi. Saya mau berterima kasih terhadap Moratel yang sudah membesarkan saya sendiri, keluarga juga. Pesannya buat teman-teman, ayo optimalkan yang bisa diberikan terhadap perusahaan. Dengan majunya perusahaan, maka kita bisa maju bersama-sama. Oke, begitulah Moratelian, Mas Hadi. Terima kasih loh udah datang ke sini, udah datang ke Moratox. Makasih juga udah berbagi kepada para Moratelian. Kalau gitu, mungkin ada pesan-pesan terakhir atau enggak? Udah? Cukup saja. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Moratox selanjutnya. Dadah.